وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. Jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Muhajirin Rawin rahimahullah, rasanya tidak ada kata di dalam lisan kita maupun dalam hati kita yang pantas kita ucapkan kecuali kita bersyukur kepada Allah. Cukup kita bersyukur kepada Allah itu rasanya sudah lebih dari cukup. Kenapa? Pertama, kita diberi nikmat Islam. Kita diberi nikmat Islam ini, Bu, Pak, gak main-main. Bahkan maaf ya, orang-orang di luar Islam, orang Nasrani, saya pernah membaca ketika saat dulu kuliah buku, mereka orang-orang Nasrani mengatakan sungguh orang Islam ini mempunyai mutiara yang sangat mahal harganya, yaitu Al-Quran. Dan dia mengatakan bahwa sesungguhnya kitab saya tidak dapat menandingi Al-Quran ini, sama sekali tidak bisa. Ini kita diberi hidayah oleh Allah, nikmat Islam, maka pantas kita bersyukur kepada Allah. Yang kedua, kita diberi nikmat oleh Allah yang kelihatan mata, kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kenapa? Banyak saudara kita yang tidak bertemu dengan bulan suci Ramadan. Banyak yang Ramadan baru beberapa hari sudah mendahului kita. Kalau kemarin barangkali Ramadan sekarang kita tarawih di sini, mungkin tadarus sama bapak-bapak ibu barangkali, tapi sekarang sudah diambil oleh Allah lebih dulu. Artinya apa? Kita tidak tahu kita kapan akan mati. Kita tidak tahu kapan kita akan diambil oleh Allah. Siap tidak siap dengan amalan kita siap atau tidak? Kita nanti kalau sudah waktunya ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Apabila Allah menentukan matinya suatu kaum atau suatu makhluk Allah, maka tidak dapat satu orang pun atau satu makhluk Allah pun dapat memajukan atau memunculkannya sama sekali. Di dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allah qaddara maqadir al-khalqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanah wa kana 'arshuhu 'ala al-ma'." Sesungguhnya Allah telah mentakdirkan segala sesuatu di muka bumi ini, mentakdirkan semua makhluknya itu ditulis satu persatu 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, kok rezekiku segini, itu sudah ditulis sama Allah 50.000 tahun sebelum diciptakan langit sama bumi. Jadi kita jangan ngeyel, Bu. Ibu-ibu barangkali punya anak, anaknya bekerja, mungkin barangkali gajinya kok tidak sesuai dengan kemauan, jangan berundel, itu sudah ditakdirkan sama Allah. Tapi tetap kita wajib berusaha. Tetap walaupun walaupun sesuatu yang kita usahakan, kalau Allah sudah mentakdirkan pasti akan terjadi. Mati juga. Seperti apapun kita, kemanapun kita ada, nanti kita akan diambil oleh Allah sesuai dengan apa yang Allah tentukan. Di dalam Al-Quran surat Luqman, Allah mengatakan, "Inna Allaha 'indahu 'ilmus sa'ah." Sesungguhnya miliknya Allah pengetahuan ilmu mengenai kapan hari kiamat itu terjadi. Bahkan Rasulullah SAW ketika ditanya kapan kiamat itu terjadi, yang tanya itu malaikat menjelma menjadi manusia. Nabi mengatakan yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Para sahabat nggak tahu kan itu malaikat begitu pergi, kamu
tahu itu siapa? Datang Rasulullah, itu Jibril. Jadi malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, kapan kiamat itu terjadi? Nabi menjawab, yang bertanya itu lebih tahu daripada yang ditanya. Tetapi malaikat Jibril itu juga tidak tahu kapan kiamat itu terjadi. Inna Allah ta'ala besar. Sesungguhnya hari kiamat itu hanya Allah saja yang tahu. Tidak ada satu makhluk pun yang tahu sama sekali. Wa yunazzilul ghaitha, dan Allah menurunkan hujan. Allah menurunkan hujan. Allah menurunkan hujan itu titik-titiknya itu jatuh di mana itu sudah di dalam catatannya Allah semua. Sampai ke titik-titiknya air ini nanti mengalir ke mana semua sudah ditentukan oleh Allah. Wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Yang ketiga, Allah itu mengetahui apa yang ada di dalam rahim seorang ibu. Dokter mengatakan ini USG sekarang ada 4 dimensi ya. 4 dimensi. Dilihat wajahnya anaknya itu, dilihat wajahnya seperti siapa itu sudah bisa dilihat. Kalau dulu USG biasa itu hanya dilihat gerak-gerak ada bayinya. Sekarang itu bayinya mirip siapa, laki perempuannya ukurannya berapa itu bisa dilihat. Tetapi dokter dan teknologi seperti apapun canggihnya tidak akan bisa tahu kapan bayi itu akan dikeluarkan oleh Allah dari perut ibunya. Wallahu yakhluqukum min butuni ummahatikum. Sungguhnya Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Ada dokter yang tahu pun nanti lahirnya tanggal sekian, jam sekian, sekian, bisa? Tidak ada yang tahu. Itu adalah ilmu Allah. Yang punya cuma Allah. Wa ya'lamu ma fil arham. Kemudian wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Kemudian yang keempat, seseorang ini makhluk tidak tahu apa yang dapat dia lakukan pada hari besok. Bapak-bapak, ibu-ibu merencanakan besok saya akan ke sini. Itu kan rencana. Tapi sampai apa tahu besoknya akan terjadi betul. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada satu makhluk pun yang tahu apa yang akan terjadi besok hari pada hari kita. Besok saya puasa ke sini. Kalau kita masih hidup, kalau kita sudah diambil, lain lagi. Maka Allah mengatakan, wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka bisa merencanakan, kita bisa merencanakan nanti kesini tanggal sekian kita kesini. Tapi Allah juga mempunyai rencana. Manakah yang lebih baik, rencana Allah atau rencana kita? Nanti dibandingkan. Jadi jangan kita berundel ketika kita sesuatu yang akan kita tuju, kita rencana, kita senang, ternyata gagal terus kita berundel. Kadang seperti itu Pak ya. Pernah terjadi di kampung saya di Jogja, di remaja masjid itu kalau ba'dal Ramadan setelah Idul Fitri dan beberapa hari piknik Pak. Piknik anak-anak itu nyewa bis mau piknik ke Bandung. Ini macam-macam yang piknik ini orangnya model-model anak-anak ini. Ada yang dikasih uang jajan dikasih uang sama ibunya, bapaknya untuk beli pakaian, nggak diberikan pakaian sama dia. Apa enak dia piknik? Biasanya anak itu kan senang baju baru, ini dia nggak mau beli baju baru, hanya ingin piknik. Semua pada aku nggak siap, semua berangkat bawa tas semua. Kebetulan saya nggak ikut Pak. Saya nggak ada. Tepat pada harinya, jamnya ketika rencana yang direncanakan untuk berangkat, bisnya ini kok dulu nggak ada. Berangkatnya ba'dal maghrib waktu itu Pak. Ba'dal maghrib. Kok nggak kadang-kadang sampai jam 7 nggak datang, bel jam 8 nggak datang, jam 9 nggak datang, sampai jam 10 malam pada bawa tas pulang akhirnya. Nah saya ketawa waktu itu. Ternyata apa Pak? Bisnya itu ketika mau ke situ jemput ke pom bensin isi solar dulu, setannya patah Pak. Setirannya itu patah, asnya itu patah. Saya bilang kamu diselamatkan sama Allah. Kenapa? Jalan dari Jogja ke Bandung itu Pak, ketika daerah mana itu sudah jalannya begini. Itu kanan kiri sudah jurang. Nah misalnya kalau pas begini terus patah kan masuk semua. Saya bilang itu ayat Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum
kan kecewa, tapi sesungguhnya Allah menyelamatkan anak-anak itu dari bencana. Tapi bisa jadi wa'asa tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi Pak, kita mau maksiat kok tidak dihalang-halangi sama Allah, tetap aja maksiat, padahal itu akan menjadi kejelekan buat kita sendiri. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah itu tahu, Maha tahu, kamu saja yang tidak tahu, kata Allah. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu sudah pasrah sama Allah melakukan sesuatu kok gagal, mesti dibalikkan sesuatu yang lebih baik, Pak Allah. Dengan catatan kita pasrahkan diri kita kepada Allah. Kemudian yang kelima, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Kelima yaitu orang, tidak ada satu makhluk pun yang tahu dia besok akan mati di bumi Allah sebelah mana. Bapak-bapak, barangkali bapak-bapak ibu hidup di Lewi sudah lama, tapi kita belum tahu Pak, kita nanti di sini apa di mana, kita tidak tahu. Ada yang jamaah haji berangkat sehat, istrinya sakit. Istrinya sakit ini teman saya cerita, jadi ibunya sakit, bapaknya sehat. Begitu sampai di sana kembali, ibunya yang sehat, bapaknya sakit, akhirnya meninggal. Kualik gantian meninggal. Meninggalnya di sana. Apa itu bisakah? Kita menyangka apa kalau meninggalnya di sana? Kita tidak tahu Pak, kita akan mati di bumi Allah Subhanahu. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Kenapa? Apa hubungannya? Jangan sampai kita mati dalam keadaan iman kita turun. Jadi kalau kita diambil oleh Allah suatu saat, iman kita berapa